Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jaila Musika, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Riau. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Eka Ricardo dari SMK Negeri 1 Mandau. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Uci. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Eka. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ya. Dan sebelum saya melakukan supervisi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti. Baik. Kemudian, percakapan praobservasi ini kenapa dilakukan? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti masuk ke dalam kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga pembelajaran terbaik akan Bapak lakukan untuk anak-anak Bapak nantinya. Baik, baik. Oke. Jadi Pak, sebelum kita melakukan supervisi kelas pada percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ada pada rancangan kegiatan yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Jaila Rusika. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu. Di mana tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini terkait dengan materi yang saya ajarkan tentang perbandingan trigonometri. Itu ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menjelaskan perbandingan trigonometri meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku dengan menggunakan kesebangunan secara kreatif dan bernalar kritis. Oh iya, baik Pak. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, baik Ibu Jaila, ya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang kedua. Untuk area pengembangan di sini, saya menitik beratkan yaitu ingin meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nantinya? Oke, mengenai rancangan pembelajaran yang nantinya akan coba saya terapkan di kelas, di sini saya memakai model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana di sini saya lebih ingin memberikan keleluasaan kepada siswa dalam mengkontekstualkan materi yang sudah dipelajari, sehingga pemahaman dari siswa atau peserta didik kita semakin bagus dalam mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari mereka. Begitu untuk apa saya Bu Jaila Rusika untuk rancangan pembelajaran yang saya pakai. Gitu. Apakah pembelajaran Bapak juga menggunakan rancangan berdiferensiasi? Iya, rancangan pembelajaran saya juga ada keterhubungan dengan berdiferensiasi. Di sini saya memakai langkah-langkah atau sintak dari PJBL, salah satunya siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen. Oh, begitu. Heterogen dalam artian di sini mereka bervariasi dalam segi aspek
kesukuan, kemampuan, dan lain sebagainya. Jadi sehingga dengan adanya pembentukan kelompok sebelumnya dalam pembelajaran, mereka lebih terangsang untuk aktif dalam mencari informasi yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Bagus sekali ya Pak, rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan untuk di kelas nantinya. Kemudian kira-kira nih Pak, saya melihat tadi kan Bapak menggunakan model pembelajaran PJBL, Yeah. Project Based Learning, kemudian juga ada diferensiasinya. Mungkin juga termasuk nantinya pembelajaran sosial emosional di mana Bapak akan menggali anak untuk berrelasi dengan kawan-kawannya, betul tidak Pak? Betul. Mungkin dalam pembelajaran berkelompok, betul Betul ya Pak ya? Betul. Ini pembelajarannya berkelompok atau tidak nih Pak? Secara prinsip dia berkelompok, Bu. Jadi Bu Jela Lusika ya, di sini perlu saya coba lebih menjelaskan. Di mana untuk PJBL ini kita ada memakai 6 sintak ya, atau 6 fase, di mana salah satu fase tersebut di situ anak dan anggota kelompoknya akan menggali informasi, kemudian nantinya masing-masing kelompok yang sudah menggali informasi tersebut mereka akan mempresentasikan di depan kelas, dan kelompok lain diberikan waktu atau kesempatan untuk memberi tanggapan kepada kelompok yang tampil, sehingga proses diferensiasi dari rancang pembelajaran yang saya buat ini akan berjalanlah dengan baik. Insya Allah. Berarti sudah ada termasuk PSE-nya juga ya Pak, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya? Iya Ibu. Oke, baik. Kemudian Pak, kira-kira kapan waktunya nih Bapak melaksanakannya? Waktu pelaksanaan pembelajaran dari rencana yang sudah saya buat ini adalah tepatnya di hari Rabu besok, itu di jam 4 sampai jam ke-7. Oh gitu. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya. Boleh Bu, boleh. Untuk mensupervisi Boleh. Kelas nantinya. Kemudian Pak, kira-kira apa media pembelajaran yang Bapak rancang dalam kegiatan pembelajaran ini? Baik, untuk media pembelajaran yang saya pakai, yang pertama itu adalah PPT, itu PowerPoint, kemudian bahan ajar ya meliputi dari bersumber dari buku ajar yang ada di pustaka sekolah kita, kemudian dari media internet. Kenapa saya pilih dari media internet? Karena kita proses pembelajarannya bertumpu atau bertolak ukur memakai TPEC, Bu. Begitu. Iya. Baik Pak, pasti seru sekali ya kalau saya Insya Allah. ikut serta di dalam kelas membersamai anak-anak juga ya Pak ya. Oke, sekarang yang terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Terus terang dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan, yang pertama itu lebih menitik beratkan kepada kesiapan saya dalam menyiapkan bahan ajar sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, bisa menjadi refleksi diri bagi saya untuk lebih meningkatkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan kepada siswa atau peserta didik. Oke, keren sekali Pak.
Iya, memang itulah yang kita harapkan dari percakapan pra-observasi ini, Pak Eka, Iya. di mana nanti Bapak lebih siap dan lebih tahu dengan alur-alurnya, begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak sediakan untuk percakapan pra-observasi ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di observasi kelas dan Siap. percakapan pasca observasi bersama PP saya Bu Indah Yasmita ya Siap. Pak ya. Insya Allah di hari Rabu juga pada tanggal 21 Februari 2024. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, semoga Bapak sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi percakapan pra-observasi bersama Bapak Eka Ricardo, guru matematika dari SMK Negeri 1 Mandau. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Sudah makan siang semuanya? Sudah, Pak. Sekarang pertanyaan Bapak untuk kita semua, ya. Siap kita untuk belajar hari ini? Siap. Ya, oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong dipimpin satu orang dulu untuk berdoa. Siap. Untuk belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah memimpin doa. Mana mudah-mudahan pada siang hari ini dengan kita berdoa berarti kita sudah mensugesti diri kita untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Enak ya? Nah, di sini sebelum Bapak memulai atau menyampaikan beberapa hal yang terkait pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Enak ya? Adi Purwanto, Dirwa. Aditya, Dirwa. Ahmad Rifki, Dirwa. Aidil, Dirwa. Ali Al Ihsan, Ananda Nurfadila, Astaula, Bargastio, Dirwa. Carlo, Dirwa. Eka Larasati, Erki, Dirwa. Rizky, Dirwa. Indra Falurozi, Dirwa. Lydia, M. Aski, Dirwa. Marcel, Dirwa. Maulana, Dirwa. M. Fauzi, Dirwa. Muhammad Darwis, Dirwa. Riko Aldi, Dirwa. Rizky Harlambang, Dirwa. Rizky Salam, Dirwa. Robi Kurniawan, Dirwa. Ronaudi, Sabda, Salaman, Dirwa. Sahara, Hadir Pak. ya, dari semua untuk pembelajaran dari hari ini. Nah, di sini Bapak sudah mengabsen kalian dan terima kasih banyak enak ya, kalian sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang juga harus Bapak sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Anda semua, terkait materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini itu
itu adalah trigonometri. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua terkait mungkin pembelajaran yang sebelumnya sudah kalian bahas. Nah, kenapa kita belajar trigonometri? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa kita harus belajar trigonometri? Apa sih maknanya dan manfaat daripada kita belajar tentang trigonometri? Nah, sekarang yang Bapak tanya itu adalah kontekstualnya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk apa? Salah satu contohnya, ya, untuk menentukan sudut. Contoh sudut apa yang mau kita tentukan? Misalnya sudut Bangunan, kemudian pintu, seng, segitiga, atap seng, dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti itulah beberapa hal aplikasi daripada kita belajar tentang materi trigonometri. Di mana trigonometri ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Oke, baiklah Anda semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib untuk meningkatkan atau membangkitkan jiwa patriotisme kita. Bapak harapkan semua Anda berdiri dan mengikuti lagu yang akan dinyanyikan. Materi. Bapak berharap semuanya tolong diperhatikan ke papan tulis ya nak ya. Nah, silakan diperhatikan materi yang ada di depan ini. Ini tentang perbandingan trigonometri. Di mana tujuan pembelajaran kita, tolong satu orang dibacakan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan project based learning dan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab dan bertugasan, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara bertanggung jawab. 2. Menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. 3. Menjelaskan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kostan, sekan, dan kotangent pada segitiga siku-siku dengan menggunakan keseimbangan secara kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih banyak nak telah membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Silakan berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah. Oke, sekarang kita akan masuk
Nah, kompetensi nanti atau kemampuan yang akan kalian dapatkan nanti ada dua. Yang pertama itu pengetahuan. Di mana pengetahuan nanti yang akan kalian dapatkan yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalimatnya ya, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Artinya di sini, di mana kalian memakai sinus, di mana kalian memakai kosinus, di mana kalian memakai tangent. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya itu keterampilan. Keterampilan apa yang akan kalian dapatkan nanti setelah pembelajaran ini? Yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku menggunakan alat trigonometer. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut. Bapak harap semuanya memperhatikan ke depan. Nah, perbandingan trigonometri pada bidang segitiga siku-siku. Pertama. Nah, jadi perbandingan trigonometri suatu sudut, masih ingat Pythagoras atau segitiga, rumus mencari segitiga? Panjang-panjang sisi dari sebuah segitiga masih ingat ya? C kuadrat sama dengan kuadrat ditambah kuadrat. Nah, itu salah satunya. Jadi perbandingan trigonometri tersebut bisa dipakai pada bidang segitiga siku-siku. Kemudian berikutnya panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku. Ya. Kemudian berikutnya perbandingan trigonometri di berbagai kuadrat atau di berbagai kuadrat ini masih ingat ya? Sin pada kuadran 1 plus atau minus, kemudian sin pada kuadran 2, sin pada kuadran 3, dan sin pada kuadran 4. Cos. Sisi yang mengapit sudut dengan sisi miring. Berarti dan yang ketiga tangen. Sisi di depan sudut dan sisi yang mengapit sudut. Berarti PR dengan QP. Nah, coba perhatikan. Perbandingan untuk sudut Q, tangennya adalah PR per Q. Artinya sisi di depan sudut dan sisi yang mengapit sudut. Ada pertanyaan kira-kira? Untuk memahami sudut tadi, kan kita sudah paham semua tuh, ya? Perbandingannya sudah paham semua, contohnya pun sudah sangat banyak. Nah, sekarang apa salah satu keuntungan kita belajar masalah sudut? Apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan mempraktekkan penggunaan klinometer sederhana terhadap pengukuran tiang bendera. Sebelum mempraktekkan, Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari klinometer sederhana, yaitu yang pertama pipa, yang kedua busur, kemudian tali, dan terakhir yaitu bandul sebagai pemberat. Pada prakteknya, setelah kita menentukan benda yang akan kita ukur ketinggiannya, kita berada pada jarak tertentu dari benda tersebut. Kemudian dengan menggunakan alat ini kita mengukur ujung dari tiang tinggi bendera tersebut dengan mata kita pada pipa, kemudian mengarah kepada ujung benda tersebut. Nah, setelah mendapatkan ujung tersebut, di sini klinometer dan bandul akan menunjukkan yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang didapat dari 90 derajat dikurangi dengan 60, di sini 63 derajat. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat menentukan tinggi tiang tersebut dengan cara pada perhitungan yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Rumus trigonometri.
pada segitiga siku-siku dengan alfa pada salah satu sudutnya dengan panjang sisi-sisi X, Y, dan R, nilai tan alfa sama dengan Y per X. Tinggi tiang bendera. Pada video yang telah diperlihatkan, kita buat sketsa agar lebih mudah dalam pengerjaan. Pada sketsa terlihat berbentuk trapesium. Dengan alfa adalah sudut elevasi. Kemudian A adalah jarak dari pengamat ke benda, B adalah jarak dari kepala menuju ujung tiang, kemudian C adalah tinggi dari pengamat. A berjarak 18 meter, C 1,65 meter dengan alfa 27 derajat. Tinggi tiang sama dengan B ditambah C. Tan alfa sama dengan B per A. Tan alfa dikali A sama dengan B. Maka bisa ditulis B sama dengan tan alfa dikali A. Dari rumus tersebut, yaitu B sama dengan tan alfa dikali A sama dengan tan alfa sama dengan 27 derajat dikali A-nya 18 sama dengan tan 27 derajat itu 0,509 kita kali 18, hasilnya 9,171. Kemudian tinggi tiang bendera B sama dengan 9,171 dan C sama dengan 1,65. Maka tinggi tiang sama dengan B ditambah C sama dengan 9,171 ditambah 1,65. Maka didapat nilai 10,821. Dapat menentukan tinggi suatu tiang. Jadi bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan yang kontekstual, yaitu atau permasalahan yang nyata, seperti menentukan tinggi dari suatu tiang. Peralatan sederhana yang sudah Bapak coba interaktifkan atau buat sendiri dari barang yang ada tanpa mengurangi daripada fungsinya. Itu 2 buah klinometer, kalian boleh memakainya nanti berdiri saja ya, karena kita di sini hanya mengambil dasarnya saja. Jadi dalam tugas kelompok nanti tolong dibagi anak ya, dibagi tugasnya. Nanti siapa yang bagian mengukur, kemudian siapa yang mengukur, maksud Bapak itu mengukur sudut, kemudian siapa nanti yang mengukur jarak antara si pengukur dengan yang diukur ketinggiannya ya. Nanti siapa yang mencatat, nanti silakan kalian bagi nanti di dalam kelompok masing-masing. Oke, nah untuk proyek ini kita akan langsung turun ke lapangan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era
789. Itulah hasil dari pengamatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain, ada nggak yang mau menanggapi? Ada? Apa tanggapannya? Coba, apa? Ya, coba kuatkan suaranya. Apa masalahnya? Edil, apa? Suaranya, coba. Panjang dari orang itu ke yang bendera itu 60 meter atau apa? Maaf, di sini ada kesalahan dalam pembuatan BPK. Di sini sebenarnya bukan 60 tapi 66 meter. Maksudnya 6,6. Karena panjang meter yang dikatnya 50. Nah, jadi di sini ya Bapak berikan penguatan untuk kalian semua. Nah, di sini kalian harus jeli dalam memperhatikan. Yang pertama, di sini ada kekurangan. Makanya dalam bekerja kita tetap memakai logika kita. Nah, panjang meter kita hanya 50 meter. Kenapa kok di situ muncul 60? Nah, 60 itu tidak kita salahkan. Cuma kan kita sekarang ini belum tahu karena inisialnya belum ada. 60 mm kah, 60 cm kah, atau 60 km kah. Nah, kira-kira dari beberapa permasalahan yang kita selesaikan dengan perbandingan trigonometri, mungkin di sini kita sudah banyak mendapatkan pengalaman. Kalau kita sudah turun ke lapangan, ini kan kita belum tahu lah untuk beberapa kelompok berikutnya. Nah, sekarang kan kita sudah dapat suatu kesimpulan. Apa keterkaitan? Kenapa kita belajar ilmu trigonometri? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Kira sudah bisakah kalian menjawab? Apa hubungannya atau keterkaitannya antara ilmu trigonometri dengan kehidupan sehari-hari? Coba satu orang menjawab. Ya, silakan. Mengukur suatu sudut satu bangunan. Jadi mengukur sudut dari satu bangunan. Jadi kan sudah terasa ya manfaat dari belajar ilmu trigonometri atau khususnya ilmu matematika. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya pembelajaran kita tadi dengan doa, berarti usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak ingatkan langsung pulang ke rumah masing-masing, jaga keselamatan dalam berkendaraan. Dan jangan lupa tidak ada yang keluyuran, artinya keluar dari sekolah ini langsung pulang ke rumah masing-masing. Dengar ya? Itu saja karena sudah ditutup dengan doa. Wa akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya Jaya Lusika ST, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, dan di sini saya tidak sendirian. Ada Ibu Indah Yasmita, SPD MPD, sebagai guru pendamping praktik kami. Kemudian ada Bapak Eka Ricardo, yang merupakan guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi kelas. Apa kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah Bu Uci apa kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Bagaimana Pak Eka, sehat? Alhamdulillah Bu Uci, kabarnya sehat-sehat saja. Bu Uci bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Baik, kita mulai Pak percakapan pasca observasinya ya Pak Baik, ya. baik. Saya akan melakukan percakapan observasi, namun sebelumnya saya ingin menanyakan, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan? Alhamdulillah perasaan saya merasa senang karena sudah diobservasi. Di sini saya lebih bisa melakukan review seperti kekurangan-kekurangan, dan kemudian saya mendapatkan beberapa ilmu lah mungkin ya, atau menambah kewawasan saya untuk melakukan pembelajaran berikut. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Kemarin kegiatan observasi kelas kita berjalan dengan lancar ya Pak. Siap. Kemudian kira-kira Pak, tujuan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Baik, saya akan coba menjawab. Tujuan mungkin di sini yang akan saya harapkan adalah dapatnya saya menimba ilmu. Ya, pada prinsipnya ini kan kita di sini sama-sama menggali. Mungkin bagi saya secara pribadi menganggap ini mungkin semacam sharing Bu ya. Saya berharap mana tujuan yang saya dapatkan nanti ke depannya, saya lebih memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan bagaimana cara untuk memberi pembelajaran kepada anak, sehingga nanti pada akhirnya tercapai target hampirlah mungkin 100% anak lebih cepat memahami dari materi yang coba disampaikan oleh guru di kelas. Oh gitu. Jadi ini berhubungan dengan area pengembangan yang Bapak Iya, inginkan benar, ya pada benar, saat benar. praobservasi. Benar sekali. Boleh Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak inginkan kemarin? Kemudian langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan gitu? Ya. Area pengembangan yang saya titik beratkan di sini adalah tercapainya materi atau terserapnya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa dengan sempurna. Jadi artinya itu siswa dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut dengan sempurna. Ya, salah satu langkah yang saya lakukan di sini adalah mengambil model-model pembelajaran, salah satunya seperti PJBL atau Project Based Learning. Kemudian di mana media-media pembelajaran yang saya pakai di sini berkaitan dengan teknologi atau feedback ya, supaya si anak tersebut atau peserta didik kita lebih cepat memahami ilmu yang saya berikan atau yang gurunya memberikan dengan media-media teknologi atau media kekinian lah oleh siswa kita. Sehingga anak lebih termotivasi Termotivasi ya, ya. benar. Karena Bapak yang saya ingat rasanya Bapak area pengembangannya membuat anak termotivasi juga ya. Benar. Jadi dengan area pengembangan dengan model pembelajaran PJBK yang telah Bapak sampaikan tadi akan membuat anak lebih aktif tentunya ya. Benar sekali. Betul Benar ya. sekali. Syukurlah Pak. Berarti kemudian ya Pak ya, Ya. kira-kira Pak
dari apa yang telah Bapak lakukan, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah berhasil? Nah, Apakah sudah berhasil atau belum gitu loh maksudnya? Kira-kira bagaimana Pak? kalau berhasil untuk area pengembangan yang saya targetkan itu hampir artinya itu sudah mencapai di atas 50%. Cuma bukan berarti tidak ada beberapa kendala yang muncul, seperti contoh setelah saya coba model pembelajaran seperti BJDL itu sangat membutuhkan waktu yang banyak, sehingga kurangnya waktu dalam pembelajaran. Satu, yang kedua, sulitnya membentuk kelompok anak karena mereka ini kan bervariasi, atau mereka ini terdiri dari heterogen gitu ya. Heterogen mungkin dari segi aspek kesukuan, agama, kemudian tingkat IQ-nya mungkin di situlah. Kemudian kendala yang paling berarti di sini bagi saya adalah di saat siswa melakukan kerja kelompok. Karena di dalam satu kelompok itu lebih cenderung yang bekerja itu adalah siswa yang aktif saja atau yang memang memahami, sementara siswa yang lain hanya duduk. Artinya mereka lebih memilih jalan pasif gitu. Jadi dalam kelompok tersebut tidak semuanya lah bisa dikoordinir. Berarti sejauh ini area pengembangan yang Bapak inginkan itu hampir tercapai, namun ada kekurangan. Masih dengan semua yang Bapak sampaikan tadi, kendala-kendalanya ya, ya Pak ya, hambatan-hambatannya apa sudah juga Bapak ceritakan tadi. Ya. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak ya? Hambatan dan kendala itu muncul gitu. Ya, kalau menurut saya Bu, mungkin ada beberapa hal faktor kendala tersebut muncul. Salah satunya, faktor yang pertama adalah kalau kita ini kan di SMK ya, Iya, Pak. SMK. Jadi salah satu faktornya mungkin mereka itu, maaf mungkin sebelumnya, minat mereka tidak atau masuk ke suatu jurusan itu tidak tercapai, akhirnya mereka terlempar ke jurusan lain. Kalau saya perhatikan itu sedikit memberikan pengaruh psikis kepada mereka, sehingga di saat mereka belajar di jurusan yang kurang mereka sukai, mereka lebih memilih pasif gitu. Itu salah satu faktor yang menurut saya, atau menurut pemahaman saya. Kemudian yang kedua, di sini saya lebih harus lebih banyak mencari lah, menambah ilmu atau wawasan terkait bagaimana cara memilih siswa dalam membentuk kelompok yang heterogen. Bagus sekali ya Pak ya, yang akan Bapak rencanakan gitu. Nah, saya menangkap tadi bahwa kendala yang paling umum terjadi itu karena mereka salah memilih jurusan. Sehingga ketika mereka berada di jurusan A, sebenarnya mereka maunya di jurusan B ya Pak ya. Oh begitu, dan itu sangat mempengaruhi motivasi dan keaktifan mereka dalam belajar. Nah, itulah yang mungkin yang harus Bapak bagaimana membuat mereka kembali bersemangat ya Pak ya. Kira-kira Pak, kalau begitu dengan semua permasalahan yang terjadi, bagaimana rencana Bapak ke depannya? Oke Bu, ya di sini saya akan coba memaparkan rencana terkait kendala yang pertama tadi ya Bu ya. Ya terpikirkan oleh saya mungkin dengan memberikan sugesti atau motivasi kepada siswa bahwasanya semua jurusan itu sama. Mereka tidak perlu merasa down karena di sini kebetulan saya mengajar matematika Ibu. Jurusan apapun yang akan kalian masuk itu belajar matematika tetap.
Jadi mau dia jurusan A, jurusan B, yang mapel matematika itu mereka akan tetap belajar. Jadi bagaimanapun pada intinya saya akan berusaha nanti untuk kedepannya bagaimana memotivasi siswa atau peserta didik saya menanamkanlah sifatnya semua jurusan itu baik. Itulah mungkin langkah yang akan saya coba lakukan untuk ke depan. Terus kira-kira ada lagi langkah yang lain nggak Pak yang mungkin bisa Bapak terapkan langsung di kelas gitu? Ya tetap tidak jauh dari yang sifatnya memotivasi siswa, Bu. Cuma di sini motivasinya mungkin lebih mengerucut ke yang berhubungan dengan kebiasaan si siswanya atau peserta didiknya. Yaitu kita coba masuk ke dunia mereka. Oh begitu. Dari pembelajaran kira-kira Pak apa yang Bapak ingin tambahkan mungkin dari apa yang telah Bapak terapkan? Baik, untuk pembelajaran di sini saya akan mencoba melakukan suatu manuver mungkin Bu bahasanya, bagaimana pembelajaran itu bisa saya kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka lebih bersemangat, tahu muaranya apa sih dia tuh, seperti contoh dia belajar tentang alat ukur. Kita langsung memberikan contoh kontekstualnya, ini loh yang kita ukur, dan mereka mungkin langsung oh inilah pentingnya ilmu ini dipelajari. Seperti itu. Langsung ke aplikasinya ya Pak ya. Oh, Masya Allah luar biasa ya apa yang telah Bapak sampaikan gitu. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar beberapa hal yang menjadi rencana Bapak ke depannya. Nah kira-kira dari semua rencana yang Bapak sampaikan tadi, manakah rencana yang menurut Bapak paling bisa Bapak terapkan dalam waktu dekat gitu? Oke, baik Bu. Rencana yang dalam waktu dekat ini akan saya terapkan kepada siswa saya, peserta didik saya, yaitu mungkin dengan memberikan mereka motivasi semua jurusan itu sama. Manfaatnya sama, muaranya nanti akan sama. Satu itu yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran saya akan lebih menggali ilmu tentang bagaimana lebih mengkontekstualkan pembelajaran tersebut sehingga anak paham aplikasinya seperti apa, sesuai mungkin dengan kebutuhan mereka. Jadi yang paling Bapak bisa terapkan dalam waktu dekat ini bagaimana menghubungkan pembelajaran secara kontekstual sehingga menarik minat dan bakat mereka, kemudian mereka akan termotivasi dengan pelajaran matematika ya. Benar sekali. Kira-kira Pak dari semua yang Bapak sampaikan tadi, harapan-harapannya siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan hal ini? Oke, baik. Ya mungkin bagi saya yang bisa membantu yang pertama tentu kita tidak bisa pungkiri yaitu kepala sekolah, yang kedua guru-guru senior, dan yang ketiga itu adalah teman sejawat, dan yang keempat mungkin beberapa teman-teman seperti teknik atau tenaga pendidikan dari tata usaha. Dan kira-kira kapan ya Bapak bisa melakukan perubahannya itu dengan rencana yang Bapak sampaikan? Insya Allah nanti untuk melakukan rencana tersebut itu tentu akan di pembelajaran saya berikutnya. Namun sebelum pembelajaran itu saya lakukan, saya akan mencoba dulu seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, minta dukungan dan masukan daripada seperti kepala sekolah, guru-guru senior dan teman sejawat yang ada di sekolah saya. Masya Allah luar biasa sekali ya Pak ya, harapan dan cita-cita Bapak dalam membersamai anak-anak supaya anak lebih aktif dan termotivasi dalam belajar gitu. Saya seru sekali ingin mendengar cita-cita Bapak selanjutnya nih. Semoga semuanya terrealisasikan dengan baik ya Pak ya.
Untuk yang terakhir, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan? Baik. Kalau Ibu bertanya apa yang saya dapatkan mungkin banyak, Bu. Diala Musika banyak. Salah satunya mungkin yang saya sampaikan di sini dengan adanya observasi yang kita lakukan ini, saya lebih tahu di mana sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran. Mungkin selama ini saya diam, saya silent, menganggap itu biasa-biasa saja. Disinilah mungkin saya merasa perlunya setiap hal yang kita lakukan yang terkait tentang pembelajaran, kita harus melakukan semacam refleksi diri. Jadi artinya dari observasi ini saya mungkin lebih bisa merefleksi diri saya untuk dapat kedepannya lebih bagus lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Masya Allah, luar biasa Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dan Bapak impikan terhadap peserta didik Bapak yang bisa meningkatkan motivasi dan juga keaktifan siswa di dalam kelas dapat terrealisasikan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, boleh Bapak sampaikan apa saja tadi yang menjadi rencana Bapak untuk kedepannya terhadap permasalahan yang Bapak hadapi ini? Baik Bu, saya akan ulang kembali. Tapi di sini kan saya sifat mungkin menegaskan tentang apa sih rencana kedepannya yang akan saya lakukan. Yang pertama itu lebih memotivasi siswa berkaitan dengan jurusan yang mereka pilih. Artinya semua jurusan itu sama. Di sini Bu, saya mungkin lebih menegaskan bahasanya, mungkin saya merubah paradigma siswa kita sehingga dia tidak merasa terkecilkan, tidak merasa pesimis dalam pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba lebih banyak lagi menggali ilmu dan wawasan bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual kepada siswa saya sehingga mereka lebih memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kedua, area pengembangan yang Bapak inginkan insya Allah tercapai dengan rencana yang Bapak akan laksanakan. Karena dia begini Bu, karena dia nanti menurut hemat saya motivasi itu sangat berpengaruh kepada mindset siswa kita, mindsetnya. Jadi kalau mindsetnya sudah berubah, saya yakin kepada Allah itu akan merubah cara belajar mereka. Itulah yang harus saya lakukan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Ibu. Pak Eka Sama-sama. Ricardo. Semoga semuanya terrealisasikan dengan segera. Amin. Itulah tadi percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.